Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu berada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang praktikum analisis data 3, khususnya tentang transformasi data. Apa itu transformasi data? Transformasi data merupakan suatu proses yang mengubah nilai data asli yang kita punya menjadi data yang baru dengan menggunakan suatu formula atau fungsi ataupun operasi matematika dengan tujuan untuk menjadikan data tersebut menjadi lebih simetrik atau lebih mendekati distribusi normal. Jadi nanti setiap data dilakukan operasi matematika yang sama pada data aslinya. Perhatikan di sini, kita punya data asli, kemudian data tersebut kita transformasi sehingga akan menjadikan suatu data baru. Di mana data baru ini diharapkan akan menjadi lebih simetrik atau lebih mendekati distribusi normal. Jadi transformasi data ini bertujuan untuk menjadikan data menjadi lebih simetrik atau lebih mendekati distribusi normal. Distribusi normal merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Menurut pandangan ahli statistik, bahwa distribusi variabel pada populasi itu biasanya mengikuti distribusi normal. Teman-teman bisa perhatikan di sini, ini adalah bentuk dari distribusi normal, di mana distribusi normal ini yaitu berupa kurva berbentuk lonceng yang melebar tak berhinggap pada kedua ujungnya, baik arah positif dan arah negatif. Sedangkan ciri-ciri kurva normal itu di sini menyerupai sebuah lonceng atau bel. Kemudian dia simetris. Luas daerah merupakan nilai rata-ratanya. Luas daerah sebelah kiri dan sebelah kanannya mendekati 50%. Ini adalah ciri-ciri dari kurva normal. Kenapa butuh transformasi? Teman-teman, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita harus memerlukan transformasi? Kenapa sih data yang saya harus dibuat transformasinya? Nah, ini semua kembali kepada data yang kita punya. Di dalam statistika, itu banyak sekali teknik-teknik yang didasarkan pada asumsi kenormalan pada sebaran datanya. Contohnya adalah ketika kita akan menentukan selang kepercayaan, kemudian ketika kita akan menggunakan uji T dan juga kita berhadapan dengan uji ANOVA. Ini semua didasarkan pada asumsi bahwa data kita harus menyebar secara normal. Atau ini semua harus didasarkan pada asumsi kenormalan pada sebaran datanya. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap bentuk sebaran biasanya mengakibatkan keraguan terhadap kevalidan hasil inferensial yang dibuat. Artinya, ketika data yang kita punya tidak menyebar secara normal, maka akan menimbulkan keraguan terhadap hasil dari kesimpulan yang kita buat. Dan yang ketiga, seperti kita ketahui bahwa data itu tidak selamanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa data itu bisa mempunyai kecenderungan yang bersifat menjulur ke kiri atau menjulur ke kanan. Jadi, kenapa kita butuh transformasi? Yang pertama adalah karena banyak teknik yang didasarkan pada asumsi kenormalan. Yang kedua, karena adanya pelanggaran terhadap bentuk sebaran mengakibatkan keraguan terhadap kevalidan hasil inferensial yang dibuat. Dan yang ketiga, data tidak selalu berdistribusi normal. Tujuan transformasi yang pertama adalah membuat pola sebaran data yang menceng menjadi simetris, atau yang tadinya dia menjulur ke kiri atau menjulur ke kanan. Dengan transformasi, mudah-mudahan data yang kita punya itu menjadi simetris. Yang kedua adalah membuat pola hubungan antara variabel menjadi linear. Yang ketiga, membuat lebar box plot dari sisi ke sisi lebih sama atau lebih seimbang. Yang keempat, melinearkan kurva scatter plot. Dan yang kelima, membuat penyebaran titik-titik di scatter plot menjadi lebih merata. Jadi ini adalah tujuan kenapa kita melakukan yang namanya transformasi.
Bagaimana cara transformasi kita lakukan? Ada 3 cara bagaimana mentransformasikan data yang kita punya. Yang pertama, kita menggunakan cara coba-coba sampai diperoleh bentuk atau hasil yang sesuai. Dengan kata lain, sampai diperoleh bentuk atau hasil yang mengikuti sebarannya normal. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan yang namanya tangga transformasi Tukey. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan yang namanya transformasi box chalk. Ketiga cara transformasi ini nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana cara melakukan transformasi, baik menggunakan coba-coba, Tukey ataupun box chalk. Cara transformasi yang pertama yaitu kita menggunakan cara coba-coba. Teman-teman bisa membuat plot data terlebih dahulu. Dari plot tersebut teman-teman bisa melihat apakah data yang kita punya itu sudah simetris atau belum dalam pola sebarannya. Apabila sudah simetris, maka teman-teman tidak harus menggunakan yang namanya transformasi. Tetapi apabila datanya belum simetris, maka teman-teman bisa menggunakan transformasi dengan cara coba-coba. Seperti apa transformasinya? Karena di sini konsepnya adalah coba-coba, maka teman-teman bisa menggunakan transformasi. Kita akarkan data yang kita punya, atau kita kuadratkan, atau kita kubikan, atau kita logaritmakan. Silahkan teman-teman bebas seperti apa jenis transformasinya. Kemudian plot data hasil transformasi tersebut. Teman-teman bisa melihat di antara jenis transformasi yang teman-teman lakukan, mana yang menjadikan data tersebut menyebar secara normal. Jadi di sini tidak ada ketentuan jenis transformasi apa yang harus digunakan. Unsurnya adalah coba-coba. Cara yang kedua adalah gunakan Tukey atau transformasi Tukey. Cara ini dilakukan disesuaikan berdasarkan tipe kemencengan atau arah menjulur dari data yang kita miliki. Artinya apa? Artinya teman-teman dibuat plot terlebih dahulu. Dari plot tersebut teman-teman harus mengetahui apakah plot yang kita punya itu menjulur ke kiri atau menjulur ke kanan, menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Apabila nanti plot yang kita punya itu menjulur ke kiri, maka teman-teman bisa menggunakan jenis transformasinya adalah yang sebelah kiri di sini. Kalau misalnya menjulurnya lemah, maka teman-teman bisa menggunakan akar X atau logaritma dari X, atau bahkan min 1 per X atau min 1 per X kuadrat. Ini kondisinya ketika data yang asli kita punya setelah diplotkan menjulur ke sebelah kiri. Sedangkan apabila data yang kita punya setelah diplotkan memperoleh hasilnya adalah menjulur ke sebelah kanan, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya jenis transformasi yang lainnya. Teman-teman bisa yang sebelah kanan, yaitu kita kuadratkan, kita kubikan, bahkan kita pangkatkan sampai ke pangkat yang lebih tinggi lagi. Itu kalau teman-teman menggunakan cara Tukey. Yang ketiga adalah teman-teman bisa menggunakan transformasi box chalk. Di sini dalam transformasi box chalk mempertimbangkan kelas transformasi berparameter tunggal, yaitu kita perhatikan nilai lambdanya yang dipangkatkan pada data yang kita punya, sehingga transformasinya menjadi X pangkat lambda. Ini adalah nilai-nilai lambda yang mungkin nanti akan teman-teman butuhkan atau yang akan teman-teman peroleh. Artinya kalau kita menggunakan lambdanya 2, maka X pangkat lambda menjadi X pangkat 2. Jadi transformasinya adalah X kuadrat. Artinya data yang kita punya dikuadratkan. Sedangkan apabila lambdanya 1, maka jenis transformasinya adalah X pangkat 1, di mana X pangkat 1 adalah X, sehingga data ini adalah data asli yang kita punya. Apabila lambdanya adalah 0,5, maka transformasi yang kita gunakan adalah akar dari X.
Demikian selanjutnya. Jadi nilai lambda ini nanti teman-teman bisa kita lihat berdasarkan nilai dari transformasi Box-Cocknya. Untuk cara yang pertama dan yang kedua itu lebih cenderung ke manual, sedangkan untuk Box-Cock nanti kita akan sama-sama menggunakan software Minitab untuk menentukan berapa nilai lambda yang kita punya. Apakah pasti berhasil atau tidak ketika kita melakukan yang namanya transformasi? Ternyata ketika kita melakukan yang namanya transformasi dari data yang kita punya yang awalnya tidak berdistribusi normal atau pola sebarannya tidak simetris, dengan transformasi ternyata tidak ada jaminan bahwa data yang kita punya itu pasti menjadi simetris. Sehingga nanti ketika teman-teman sudah membuat yang namanya transformasi, baik menggunakan coba-coba, menggunakan Tuki, ataupun menggunakan Box-Cock, perlu ada satu proses lagi, sehingga proses tersebut bisa menentukan apakah memang data yang kita punya itu setelah ditransformasi menjadi simetrik atau mendekati simetrik. Biasanya kita gunakan yang namanya uji kenormalan. Dari uji kenormalan tersebut kita bisa mengetahui apakah data yang kita punya itu menjadi normal atau tidak. Itu adalah materi tentang transformasi data. Untuk prakteknya kita akan menggunakan Minitab-nya. Itu saja untuk penjelasan transformasi data. Di bagian kedua nanti kita akan masuk ke praktikumnya menggunakan Minitab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.